ya di situ. Cuma yang ini kalian nggak bisa lakukan seleksi. Itu aja bedanya, ya. Kalian harus terima apa adanya gitu, keluar itu di situ. Nah, kalau kemudian kalian lihat di sini, ada nggak yang PRG? Ada nggak yang PRG? Harus dicek dulu ya kan. Kamu bisa ya kalau dicek dulu tuh ini. Tapi kan kemarin saya udah bilang ke kalian tuh kan, apa saja yang kemarin sudah diberikan contoh untuk PRG sendiri. Sebut coba. Nah, kalau kalian sampai nggak bisa nyebut kedelai itu parah ya, itu udah. Kamu di kelas ini bisa parah kalau kemudian nggak bisa bilang kedelai itu PRG gitu, ya. Kedelai itu rajanya PRG di dunia ini, ya, gitu. Jadi kalau kalian makan tahu, tempe di Indonesia itu turunannya segala macam. Turunan tahu tempe itu ataupun kedelainya sendiri mau dibuat apa saja, kecap lah, tauco semua, selama itu turunannya kedelai ya, itu bakalan sebagian besar tuh 90% itu adalah PRG, mengerti nggak itu? Selain itu apa kemarin yang bicara banyak selain kedelai? Jagung. Terus ada saya kasih contoh apa yang buat ini apa nih? Kapas, Ya kan? ya. Canola kayak gitu. Seperti ini nih nggak ada gitu ya. Kalau kemudian kalian lihat di sini nih, paling kalau di Afrika ada di pisang ya yang tahan terhadap bakteri, tapi di Indonesia nggak ada pisang yang PRG itu. Jadi di sini nih ini semuanya ini nggak ada di gambar itu tuh yang PRG itu. Jadi kalau kemudian kalian lihat, oh durian montong, bijinya kecil gitu kan, itunya hampir nggak ada bijinya gitu, itu PRG. Ya ini hoax, kalian nggak ngerti apa maksudnya. Kalian bisa membuat itu, bahkan semangka tanpa biji pun nggak termasuk golongan PRG. Ya, kalau kalian lihat ada anggur tanpa biji, itu bukan PRG. Ya, kayak gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, tetapi untuk PRG itu khusus sebetulnya. Makanya nggak banyak yang kalian kemudian temukan itu. Udah gitu nanti sifat-sifatnya juga tertentu kan. Cuma itu aja. Kalau kalian lihat itu nggak banyak juga. Kalian bisa tebak kan sudah. Yang paling mayoritas apa? Herbicide resistant. Oke, kayak gitu. Sudah. Nah, sekarang saya bicarakan yang kayak seperti ini. Ini kalau kalian lihat pada tahun 1950 itu tuh untuk membuat ayam yang siap dipotong 1.800 gram, kalian butuh waktu 84 hari. Jadi waktu Indonesia kira-kira mau merdeka itu perlu hampir 3 bulan untuk kalian dapatkan daging ayam dari telur sampai ayamnya siap disembelih. Sekarang kalian lihat ini dari tahun ke tahun, ini kan padahal ini bukan 2025 ini. Ini masih 15 tahun yang lalu. Apa yang kalian lihat? Ayam yang kalian kemudian itu pakai makan itu udah cuma kurang dari sebulan, udah bisa mencapai berat yang sama. Udah gitu ini namanya feed conversion ratio. Jadi artinya berapa banyak pakan itu apa? Makanannya hewan yang kalian pelihara itu, pakan itu ini 3,25 kilo kalau dihitung untuk kalian dapatkan bobot segini. Sekarang mana yang lebih efisien jadi? Mana yang lebih efisien? Yang terbaru. Ya, ini kan lebih efisien. Kamu cuma ngasih pakan segitu gitu. Nah kalau kemudian kalian jadi peternak, mau pilih yang mana? Yang lebih efisien, makanya harga ayamnya bisa terus turun gitu ya jadinya, sehingga daging ayam itu salah satu sumber protein paling murah kan ya kalau kalian mau cari dibandingkan daging yang lain gitu
ini salah satunya karena bisa membuat teknologi macam ini, ya. Nah ini ayamnya seperti saya pernah katakan kalian itu, jadi berdiri makan terus kemudian dia tidur, udah itu aja. Karena kalian seleksi terhadap yield, rendemen dagingnya. Jadi terhadap jumlah daging yang dihasilkan. Kalian nggak nyeleksi terhadap yang lain-lain. Saya cuma menyeleksi itu. Nah kalau kalian seleksi itu, maka kalian dapatnya itu memang, ya, yang kayak seperti itu. Jadi ini kalau kalian lihat ayam ini di kandang tuh berhimpit-himpitan kayak begitu. Jadi dikasih makan, udah makan, nggak tidur, kakinya nggak kuat. Ya, jadi kalian nggak akan berharap kayak ayam. Ini idealistiknya kalian, ya, ayam yang happy kan seperti ini, ya, yang kayak gini. Nah ini kakinya bisa besar, kuat, ya, bulunya itu juga warna-warni dan bagus gitu. Nah tapi seleksinya nggak ke situ. Jadi ayamnya nggak diseleksi ke arah situ, sehingga kalian kan kalau beli daging ayam juga kalian nggak nanya apakah ayamnya itu dipelihara dengan bahagia misalnya, ya nggak. Dan kalian bisa berpikir ini kan ayam ini lebih happy, ya nggak, di situ dibandingkan ayam yang pada kasus itu kalian lihat ini lebih energetik. Kenapa kalian pikir kita bisa ke arah sini ini? Lagi-lagi ya nilai ekonominya. Ya. Kan ayamnya tadi bisa 2 bulanan menghabiskan pakan lebih banyak, dan kalian bisa mengerti kenapa. Ya karena dia energinya banyak untuk lari-lari apa begitu kan, untuk membuat bulu yang bagus, biosintesis dari warna, biosintesis dari wax. Karena bulu yang kalau kalian lihat bulunya bebek itu kan mengkilap gitu ya, itu kan perlu untuk membuat waxnya, perlu energi kan di situ juga. Nah kalau ayam ini kan nggak usah pakai warna lah, bulunya segala macam, dan kadang-kadang bulunya pun juga nggak terlalu penuh nih, ya. Kalau bisa sebetulnya mereka akan buat ayamnya yang nggak ada bulu. Menurut kalian kenapa? Ayam itu nggak buat aja yang cari, artinya ayam yang bulunya udah nggak ada gitu. Jadi nggak ngerepotin kita kan. Pada waktu nanti udah itu kan akhirnya disembeli juga bulunya akan di. Ayam itu suka mematuk. Kalau kemudian ayamnya itu nggak ada bulunya, dipatuk, dia infeksi, banyak ayam mati, ya. Jadi kalau kena patuk, jadi ada limitnya gitu. Jadi kalian mau semuanya, nah kalian milih nggak? Seperti kemarin ingat nggak waktu buat arginin yang jumlahnya sedikit pada kentang itu. Kalau kalian nolkan ya nggak ada, kalian nggak dapatkan itu juga, ya. Jadi kita harus nyampe pada suatu poin tertentu gitu. Ini pun kadang suka orang yang mengenai sayang binatang, sepertinya mereka akan protes gitu, ya. Karena kayaknya kamu kok nggak mengasihani ayam-ayam kamu gitu, ya. Makanya jadi kalian bisa berpikir, mungkin suatu ketika kalian harus memikirkan kalau itu diinginkan, tapi kalian juga bisa memproduksi masih dalam jumlah besar gimana? Bukan cuma sedikit gitu, ya, tapi dalam jumlah besar gitu. Jadi tapi ayamnya kalian bisa liarkan buat happy. Nah itu challenge lagi. Kalau di kedepannya orang mau begitu gitu. Saya mau makan ayam yang happy, ya kan. Jadi nggak mau ayam yang stres misalnya kayak gitu. Nggak tahu deh ini
stresnya seberapa banyak, karena ya dia juga kakinya udah kecil, nggak bisa lari-lari dia, lemah gitu kakinya. Seringkali ini ditutup juga, sebulan itu ditutup gelap nih, kan ayam tuh excited kalau ada cahaya, jadi kalau ditutup ya jadi kerjanya cuma makan tidur. Makanya kalian ngerti kan kenapa dia jadi sangat efisien? Ya, di situ. Nah, tapi hal seperti ini juga memang resiko ya. Kalau kemudian kalian lihat kondisi kayak gini, ada virus atau bakteri, apa yang terjadi? Ya, rada beda kan kalau kemudian kalian bicara yang ini. Ya. Jadi ini idealnya lebih bisa terisolasi. Kalau tadi kena semua gitu. Nah, makanya jadi kayak seperti ini tuh kalian jangan pikir bahwa kayak seperti ini cuma dikasih makan aja. Banyak penyakit juga di situ, makanya ayamnya pun harus divaksin, diberikan antibiotik pada kondisi tertentu, bisa tergantung kondisinya apa ya, intinya. Meskipun ya kita tidak menginginkan antibiotik dipakai untuk keperluan ternakan gitu, tapi dulu banyak, tidak ada aturan khusus kayak begitu, sehingga cara-cara tertentu bisa dipakai untuk keperluan kayak gitu. Oke? Dan itu yang menyebabkan kalian bisa dapatkan daging tadi kayak gitu. Nah ini juga, kalau ini grafik ini menunjukkan apa? Produksi Apa? saja. Oh, ya. Tentang apa? Kamu? Kok bisa nggak ada? Siapa yang mau jawab? Ini dari berarti. Ya. Oke. Jadi dari gambar warnanya bisa dilihat kalau sepertinya produk krustase atau udang-udangan itu meningkat dan lebih tinggi peningkatannya dibanding produk lain. Dan ini tahunnya dari 1950 sampai 2000. Jadi dari peningkatan produk secara umum ini ya seafood, ya kan? Iya. Jadi peningkatan besar. Jadi orang cenderung makan seafood itu makin banyak gitu, dan menguras produk-produk laut ini tadi. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini salah satunya. Ikan apa tuh? Hah? Ikan apa? Ya, ikan salmon umumnya. Di sini ada nggak ikan salmon ya? Ada apa nggak dipelihara? Di Indonesia. Hah? Ya. Di Indonesia kamu pernah makan ini nggak? Makan sushi pernah, bro. Iya. Terus? Kalau dipelihara, Enggak, maksudnya ada di sini atau impor? sepertinya impor, bro. Nah, impor ini Impor. ikan ini nggak ada di sini, karena ikan ini kan ada di negara yang temperate itu, Iya, ya yang ikannya itu. Jadi kayak seperti ini aja, ini kalian bebannya berat karena hampir semua orang senang salmon gitu kan. Jadi akibatnya ya kalian harus bisa mencari cara supaya ini bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Ada yang belum pernah makan salmon? Coba angkat tangan. Oke, biar yang matang juga belum pernah. Tapi sedikit kan, cuma ada 4 gitu. Ya, kalian yang lainnya sudah makan ikan yang impor ini ya. Di situ. Ya. Mungkin dalam bentuk yang mentah ya kayak sushi, sashimi itu. Nah, ini aja di Indonesia banyak udah. Kan kalau selama kalian pergi berkunjung ke restoran Jepang apalagi itu selalu ada kayak begitu kan modelnya. Jadi ikan-ikan ini memang nanti kalau kalian lihat ini perlu seperti halnya yang di darat tadi,
sustainable apa segala macam ekonomi semua. Ini jadi membebani lautnya sendiri, sehingga kalian bisa mencari cara bagaimana ini melibatkan salmon ini. Nah, mungkin kalian berpikir, oh kalau salmon ini oke. Nah, salmon ini justru adalah salah satu dari produk hewan-hewani yang pertama. Nah, tadi saya bilang tanya, ayam tadi tuh yang cepat tuh tadi PRG apa enggak? Bukan. Nggak ada ayam yang PRG di dunia sebetulnya sampai sekarang. Ya, orang bisa aja membuat di lab, tapi belum tentu kemudian itu juga viable di lepas di ekonominya, secara ekonomi gitu, nggak ada. Ya, bahwa ayam makan PRG banyak. Apa tadi kemarin saya bilang? Kalian, ayam itu tadi gimana dapatkan sumber protein? Dari Jagung lagi. Jagung itu sumber karbonya banyak kan. Tidak. Kalau ayam tuh makan jagung itu seperti kayak kalian makan nasi gitu. Jadi ikannya atau lauknya apa? ampat, molase, Ya, ayam tadi. sabu, Ampas ampas tahu. kedelai, Ampas tahu kan tergantung dari pabrik tahu, ya itu bisa memang dipakai. Tapi bukan ampas tahu. molase, ampas Apa kedelai. nama bahasa Inggrisnya? Soybean Soybean meal. meal itu tadi itu Soybean bungkil, bahasa Indonesianya itu bungkil kedelai ya. Itu artinya apa? Biji-bijian itu suka diambil minyaknya. Jadi kalau kacang kalian pencet tuh minyaknya diambil, sisanya itu disebut meal bahasa Inggrisnya. Jadi peanut meal, bungkil kacang tanah. Ngerti nggak? Kalau kemudian itu kedelai, ya minyak kedelai diperoleh, lalu itunya sisanya itu disebut meal, bungkil kedelai itu ya. Jadi ayam itu nggak ada yang PRG. Nah ini kalian lihat ada nggak hoax atau enggak ini? Ini FDA, Food and Drugs Administration, punyanya Amerika. Jadi kayak BPOM-nya Indonesia. Apa maksudnya di sini? Meng-approve genetically modified salmon. Ya, jadi salmon itu ada yang PRG. Ya, salmon. Apanya? Ini kalian lihat di sini. Ini GM salmon, maksudnya GMO salmon tuh PRG. Yang ini farm salmon tuh salmon yang normalnya. Jadi salmon biasanya beratnya berapa kilo dipanen dia kira-kira? Berapa kilo? Berapa? Ya kira-kira berapa, setengah kilo kan? Kalau 1 pound itu setengah kilo. Jadi kira-kira 1,5 kilo ya kan beratnya normalnya gitu. Tapi yang GM itu bisa sekitar 3 kiloan kan? Ini dia. Ini dua-duanya umurnya 18 bulan. Jadi kalian tebak diapain itu? Bisa cepat gitu. Jadi apa Diet. yang terjadi di situ? Penambahan Kalau ayam tadi, kalian ingat apa tadi? Yang ayam yang diseleksi dengan menggunakan modifikasi genetik itu akhirnya kalian dapatkan cuma 1 bulan aja untuk mencapai berat yang sama ayamnya. Akhirnya apa? Kalian dari breeding tadi kan kalian lihat ayamnya itu nggak bisa lari terlalu, jalan-jalan apa ya, bulunya juga sedikit. Jadi secara umum tuh konsentrasi cuma untuk meningkatkan daging aja. Jadi akhirnya apa? Makanan itu cuma diubah jadi daging udah. Nggak ada lagi untuk yang lainnya, untuk daging ayam udah. Ya, pada dasarnya. Jadi kalau kayak gini apa? makanan. Tentunya ya kayak seperti ayam tadi sebetulnya, ya kurang lebih, ya kayak ayam tadi. Tapi yang ini
tidak bisa dengan seks. Untuk dicapai segitu. Nah, kalau kalian lihat di sini apa yang dilakukan orang kayak gini, ya, ada salmon, namanya Chinook salmon, bukan Atlantic salmon ini. Ini Atlantic salmon ini adalah salmon yang biasa itu tadi, yang kalian tadi lihat tuh, yang salmon yang umumnya itu cuma 22 pound maksimum. Tapi Chinook salmon ini bisa sampai 125 pound. Ya, jadi ini sudah sampai sekitar 60 kilo beratnya, dia bisa nyampe segitu. Nah, ini dia punya gen penyadi growth hormonnya itu, jadi hormon pertumbuhannya itu ada gennya, penyadinya. Nah, gen dari ini itu disebut growth hormonnya tadi itu diambil dari Chinook salmon, ya. Dari Chinook salmon ini diambil lalu ditaruh ke sini. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, growth hormon dari salmon yang ini, yang namanya Chinook ini, itu ditaruh pada salmon yang biasa ini, Atlantic salmon. Promotornya dia pakai promotor dari ikan lain lah. Ini mungkin karena promotor ini kuat sehingga dia bisa nge-drive ini mengekspresikan protein yang nanti membentuk growth hormone ini dengan jumlah banyak. Nah, jadi di sini dihasilkan growth hormone yang sebetulnya beda growth hormone dari punyanya Chinook salmon. Itu yang menyebabkan kalian dapatkan salmon yang besar tadi dalam jumlah dalam waktu yang singkat. Nah, jadi sekarang dapat kan kalian sudah ngerti di sini. Ya, itu ada promotornya, growth hormonnya, lalu kemudian itu yang ditaruh pada salmon yang ada itu. Jadi sekarang salmonnya kalau menurut kalian berbahaya apa enggak itu GMO salmon? Tidak. Ini juga repot untuk awalnya juga. Apa yang paling mengerikan sebetulnya kalian bisa bayangkan dari GM salmon? Kalau Beratnya lebih dari predatornya, terus gimana? Berarti tidak terkontrol kalau dilepas dia. Ya, salah satunya. Kan kalian manusia itu suka berfantasi ya, belum ya? Jadi kalian berfantasi dulu gitu. Dan biasanya fantasinya memang ya senangnya juga kan kita yang serem juga gitu bisa. Jadi gimana kalau kemudian itu lepas ke laut, terus dia jadi gede kan, jadi seperti ikan hiu atau ikan paus, kemudian malah jadi monster ya nggak? Itu kan mengerikan gitu kan, itu sampai kayak gitu. Nah, itu yang kemudian justru kalian memang bisa menyebabkan itu nggak bisa kemudian diizinkan kalau kayak gitu. Kalau publik concern sama itu. Kalau growth hormonnya sendiri gimana? Growth hormone itu apa? Tadi protein kan? iya, Terus apa kaitannya dengan kalau kalian makan salmon? Emang kalian nggak boleh makan Chinook salmon? boleh. Kalau makan ikan apa aja kalian juga nggak apa-apa kan? Sebenarnya masing-masing punya growth hormone sendiri. Oke, growth hormone jadi protein kan? Ya. Kalau dimakan mentah, ya tetap aja protein. Ya di situ, nggak masalah gitu di situ. Ini bukan racun ya. Tapi kayak tadi itu kalau kemudian lingkungan tadi masalahnya, maka apa yang dilakukan orang, nah ini mereka membuat supaya kalau salmonnya itu kemudian kawin, anaknya itu jadi steril, nggak bisa berbiak. Kalian tekniknya hampir mirip kayak semangka tanpa biji itu, ya. Jadi sebetulnya kalau dia kawin, anaknya itu jadi steril, nggak bisa lagi
ya kalian buat seperti itu salmonnya udah. Yang kedua, mereka sudah buat salmon ini nggak pernah lepas, dia ditaruh di tangki tertutup indoor. Jadi salmon biasanya ada di alam bebas, ya. Ini enggak, ditaruh di tangki, dikasih makan di situ. Ini. Jadi kalaupun ini lepas pun dia nggak bisa berbiak, gitu kan. Makanya itu kenapa akhirnya salmon itu ini masalahnya lebih kayak ke lingkungan, gitu, ya kan? Jadi bukan ke arah aman tidak makannya. Ya. Ini beda dengan kalau misalnya kalian ayam kalian kasih antibiotik gitu. Terus kalian makan daging ayamnya mengandung antibiotik. Nah, itu nggak benar kayak gitu. Ya. Itu bisa banyak terjadi malah kalau kalian misalnya memelihara ikan koi atau ikan mas, lele segala itu, ya mesti dikasih antibiotik kalau ada penyakit kan. Tapi kalau berlebihan kan bisa nggak baik. Itu salah satu salah. Makanya ini ditaruhnya di indoor. Oke, jadi kalian supaya tahu aja, jadi bahwa hewan itu bukan berarti nggak ada yang PRG, ya. Jadi kalau kalian senang-senang dengan salmon, ya kalian nggak tahu nih salmon yang mana. Umumnya salmon yang dari Norwegia, dari Eropa itu biasanya bukan GMO. Tapi kalau Kanada, Amerika bisa saja PRG. Tapi kalau belum PRG sebetulnya ya nggak apa-apa, kan tadi situ, ya masalahnya. Masalahnya lebih pada kalau dia lepas ke lingkungan tuh tadi, ya. Tapi itu udah dibuat seperti itu teknologinya. Ada pertanyaan nggak? Jadi teknik ini kalian sudah belajar, dan teknik ini menjadi teknik yang penting karena ini adalah pertama kali kenapa kalian bisa melakukan rekayasa genetika, yaitu kalian bisa mengidentifikasi gen, lalu kemudian kalian bisa sisipkan ke plasmid, nanti bisa di kromosom atau apa. Nah, kemampuan ini nggak ada sebelum kalian bisa ngiris DNA. Ya, kalau kalian cuma motong-motong DNA secara acak, nggak bisa dong, ya kan? Kalian harus bisa mengidentifikasi dan memotongnya. Nah, kemampuan itulah yang menyebabkan kalian bisa melakukan rekayasa genetika sehingga ada teknologi DNA. Base-nya itu semua, tekniknya. Nah, ini makanya kemudian kalian lihat the first marketable GMO sebetulnya ini. Apa itu? Ya, kamu masih ingat? Apa itu? Ya? Ya. Tapi kalau yang kayak ginian ini nggak ribut orang. Nggak bakalan ada yang ngurusin pro kontra ini biasanya. Ya. Ini karena apa? Konsumennya langsung kena gitu. Kena ke konsumennya gitu. Nah, apalagi kalau seperti di Indonesia. Kamu mau disuntik insulin dari pankreas babi atau ini? Nah, kayak gitu kan, pilihannya cuma itu sekarang, nggak ada lagi gitu. Mau udah gitu ini sama persis dengan manusia, ya. Kalau pankreas babi ya mirip, tetapi tidak persis sama, bisa saja alergi segala macam. Humulin jadi sebutnya apa itu? Human insulin, tetapi bukan dari human. Gennya iya. Jadi apa yang bisa membuat materi genetik berubah sehingga kalian bisa dapatkan ragam tadi? Coba. Materi genetik itu bisa berubah karena apa? Jadi kalau awalnya kayak bakteri satu, dia nggak melakukan seks, nggak apa-apa. Tapi bakteri itu bisa saja berubah. Kenapa? Mutasi berubah kan? Mutasinya karena apa salah satunya? Itu kan dari luar ya sekarang. Kalau dari dalam, kalian tahu sebetulnya pada waktu DNA itu dikopi untuk jadiin ke anaknya, itu bukan berarti terus tanpa kesalahan ya. Makanya sebetulnya di sel kalian itu tiap hari juga ada mutasi.
ya sel darah, sel kulit, sel daging kalian itu bisa berubah karena apa? DNA polimerase itu kan akan melakukan replikasi, tapi DNA polimerase itu sangat teliti sebenarnya. Ya, dalam 20 menit E. coli yang 4.700.000 itu kan genomnya E. coli itu 4.700.000-an ya gitu. Itu bisa dibaca dalam 20 menit. Coba kalau kamu baca huruf 4.700.000 itu, ya. Coba kalau satu halaman ada 1.000 aja. Kalau 4 juta berapa halaman? Kalau satu halaman kalian tulis 1.000 huruf. Ini supaya kalian ngerti. Itu yang saya maksudkan, kayak E. coli ngebaca itu dalam waktu 20 menit untuk membelah. Udah, membelah berarti artinya semua udah harus dibaca kan? Itu dibaca oleh dia AGCT itu, urutannya itu hanya dalam 20 menit. Nah, saya tanya, kalau satu halaman kertas warto itu misalnya kalian tulisin dengan 1.000 huruf, jadi berapa lembar kertas coba? Kalau itu 4 juta, 4.000 kan? Sekarang kalau tebalnya seberapa halaman? Kalau 4.000 itu udah, ya kan? Kamu bisa bayangkan kan? Itu bisa lebih tebal dari buku telepon tuh kan? Dan itu cuma dibaca 20 menit. Siapa yang membaca? DNA polimerase kan? Makanya DNA polimerase itu bisa aja ada salah di situ. Meskipun dia sangat kecil salahnya, 10 pangkat minus 8. Jadi artinya 1 dari berapa tuh? 10 pangkat 8, 100 juta kan? Ya. Jadi kalau E. coli cuma sekali aja 4 juta itu belum salah dia. Nah, tapi kok membelah lagi berikutnya, itu bisa nyampe kesalahan ada gitu kejadian. Nah, itu mutasi tadi itu bisa kalau terus ya akhirnya jadi spesies baru. Kalian dapatkan sekarang salmonella misalnya, kalian bisa dapatkan Klebsiella atau yang lainnya, ya dengan kayak begitu. Jadi DNA pol ini bukan berarti terus dia nggak pernah salah. Kalau dia nggak pernah salah ya bakteri nggak pernah ada yang berubah, ya nggak ada mutasi di situ. Tentu saja ini fisik nih, kalian lihat. Makanya kenapa kalian kalau di X-ray misalnya, pernah di X-ray kan? Nggak ya, di rumah sakit gitu. Nah, tapi kan kalian lihat tuh kayak seperti di Jepang ada kebocoran reaktor nuklir, itu aja heboh seluruh dunia. Kenapa? Radiasinya itu bisa menyebabkan perubahan bahan genetik. Ini tapi kan dipakai oleh kita. Ingat nggak kemarin apa itu beras yang kalian makan itu adalah hasil diradiasi terus disilangkan, dicek lagi mana yang sesuai. Chemical kalian bisa pakai, misalnya kayak kolisin atau kalau kalian di lab iridium bromida gitu, ya. Jadi itu bisa interkalet tuh iridium bromida itu, lalu kemudian bisa menyebabkan kesalahan pada, makanya kalau kalian pakai iridium bromida ya kalian harus pakai sarung tangan. Nah, di situ. Etil metansulfonat, banyak ini bahan-bahan kimia yang kemudian bisa mengubah sekuen DNA. Ya. Nah, kalau yang ini kalian tahu di sini, ini saya dianggap alami. Sexual reproduction tuh, tapi kan itu powerful, ya powerful kenapa? Dalam satu generasi udah beda, menciptakan keragaman hanya dalam satu generasi udah langsung beda. Kalian langsung beda dari kedua orang tua kan? Ya itu makanya kenapa si seks ini sebagai sarana yang sangat penting itu untuk apa? Melihat ragam, menyeleksi ragam kalau kamu perlu. Kan di ruangan ini nggak ada yang sama kan? Itu karena seks tadi. Nah sekarang kalian lihat, ini bisa membuat berubah kan juga tentunya genetic engineering. Tapi genetic engineering ini adalah sesuatu teknik yang baru, ya. Maka hampir sebagian besar orang pakai cara-cara yang ada itu. Tetapi ada yang nggak bisa dilakukan dengan menggunakan cuma seks saja. Karena nggak kompatibel juga gitu, ya. Jadi itu yang membuat bahan genetik itu berubah tadi itu. Ini
ini saya lihatkan ke kalian di sini. Apel ini namanya Arctic apple. Kalau diiris dia nggak akan coklat gitu lama. Nah, apel ini dibuat pakai genetic engineering dengan cara membuang gen gitu, provenol oxidase. Jadi ada enzim yang kalau kemudian kena oksigen bisa membuat pencoklatan, ya. Itu dibuang. Kalau kalian buang, ya kalian dapatkan Arctic apple ini yang ada di sini. Nah, ini perlu waktu sampai 5 tahun untuk ngedaftarkan ini dan sampai ada di pasar udah. Ya, kalau ini ada di pasar di Amerika, terus kemudian makanya mereka bilang di sini genetically modified apple udah ada di pasar. Tapi apakah konsumen akan makan enggak gitu? Nah, itu artinya karena pengertian GM itu tadi, ya kan? Kalian lihat GM itu associate dengan sesuatu yang jahat tadi, ya. Jadi itu perlu waktu 5 tahun untuk ngedaftarkan sampai diizinkan dan kemudian bisa ada di pasar. Jadi evaluasinya itu menghabiskan waktu dan biaya. Itu makanya nggak mudah orang membuat produk GMO seperti itu. Nah, sekarang yang ini tadi provenol oxidase yang kalau kalian itu mesti lihat itu yang konvensional sama yang aktif tadi itu karena si enzim ini yang membuat melanin ini. Sebenarnya hampir sama seperti enzim yang membuat warna pada kulit kalian. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang ini jamur ini Agaricus bisporus. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Jamur tiram. Kalian pernah makan jamur ini enggak? Nah, Kok ada? Bersitake. Kamu pernah ada yang pernah makan jamur ini enggak? Betul, jamur kancing tuh, ya, button mushroom namanya. Ada ini di supermarket kalau kalian lihat yang kayak gini. Nah, itu orang biasanya nggak senang yang coklat, maunya yang putih, ya. Jadi kebanyakan konsumen maunya yang warnanya putih. Dia nggak mau kalau yang tipenya coklat. Nah, yang coklat itu ada provenol oxidase, yang kayak gitu. Nah, dia melakukan sesuatu ini, dihilangin nih provenol oxidase-nya juga. Jadilah button mushroom ini. Nah, tapi kalian lihat di sini yang ini ya, gene edited CRISPR mushroom escape US regulation. Ini tuh bahkan nggak usah didaftarin, terus kemudian udah ada aja di pasar dan orang nggak ngeliat gitu, karena dia ini ngilangin gennya itu dengan cara diedit cuman. Jadi kalau ini suatu gen, kalian buat stop codon di sini, kan juga nggak ada, udah. Kalau yang tadi yang apel itu ini diambil gitu, dibuang. Yang ini diedit. Jadi kalau kalian nih di suatu kayak kalimat lah, dibaca kalimat gitu, kalian bisa buang kalimat ini, terus kemudian artinya jadi hilang kan, karena kalian. Tapi bisa juga kalian kasih titik gitu di tengah itu. Jadi maknanya udah nggak ada, sama kayak itu. Nah, kalau yang di sini kalian lihat, karena yang diubah itu cuma 1 atau 2 nukleotida, maka sebetulnya kalau kemudian kalian nggak ngomong pun, orang nggak tahu, kayak seperti mutasi biasa gitu. Jadi kalau kalian nggak ngomong nih, saya melakukan editing sebetulnya, tapi sebetulnya kalian udah aja taruh di situ. Ya udah kayak yang lain, kalau diperiksa pun gen itunya, oh ada gennya ada di situ. Terus ada 1 titik berubah misalnya, ya itu kan kalau misalnya kodon yang mestinya menyajikan asam amino, kalian rubah jadi kodon stop, kan udah hilang, ya di situ. Nah, hilangnya itu akibatkan apa? Ya itu nggak bisa jadi coklat. Jadi kasusnya ngerti nggak bedanya apa itu dari kedua itu? Keduanya dimodifikasi nggak secara genetik? iya, Sebetulnya keduanya PRG nggak? iya.
Ya PRG itu dua-duanya itu juga. Nah cuma kalian akan lihat nanti PRG yang ini lama-lama bakal lebih mudah diterima orang, ya. Karena ini kalau kalian periksa pun kalian nggak bisa membedakan, makanya kenapa ini sampai kemudian lolos, gitu. Bisa lolos aja karena itu kayak seperti tadi, cuma beda satu bahasa, gitu, ya. Itu teknik dalam teknologi DNA. Jadi kalau kalian misalnya di dalam hal ini tuh genetic engineering, rekayasa genetika, itu seperti kayak kalian ngambil masukin gen, menambahkan atau memasukkan gen kayak gitu tuh. Itu termasuk di dalam rekayasa genetika. Tetapi ngedit itu ya sebetulnya rekayasa genetika juga. Cuma ini kita sebutnya genome editing, diedit gitu. DNA-nya itu diedit. Cuman itu sama juga, kalian harus melakukan sesuatu di situ, ya, dengan teknik itu. Jadi ini case yang kalian bisa ngerti nggak ini bahwa sebetulnya jamur ini bahkan nggak usah didaftarkan pun kalian itu sulit membedakan gitu. Walaupun kalian cek nih, oh ada gennya, kalian sequence, oh beda satu nih, dan nah, jamur-jamur lain di alam juga bisa beda-beda gitu loh di situnya. Jadi makanya kenapa ini bisa escape. Nasibnya beda dengan si apel kan. Sama-sama ngilangin profenolog C sebetulnya. Cuma yang satu ini kayak nggak berbekas gitu, ya nggak ada bekasnya. Nah, jadi kalau kalian sudah lihat kemarin, kembali lagi ke sini, nerangin ini kan nggak mudah, tapi nggak mudah. Ini maksud saya penerangan kolesterol kemarin itu perlu beberapa, mungkin bisa 1 jam nanti kalau penerangan kayak gini. Bagaimana ini bahwa kolesterol itu penting, dan GMO juga bahwa ini itu tidak jahat dalam arti apa begitu. Ya konteksnya apa tergantung dari situ. Nah jadi kenapa kemudian ini kalian bisa lihat kalau ini kalian daftarkan begini, ini bisa banyak. Dan bisa membuat orang ya otomatis akan menolak begitu aja. Nah. Ini sekarang kalau kemudian orang cuma bilang GMO, PRG itu nggak natural. Jadi yang mana yang natural? Kalau menurut kamu? Yang alami. Gimana? Ya, orang ada salah satu alasannya, saya nggak mau GMO karena GMO itu tidak alami gitu loh. Ya. Emang bisex itu alami. Nah, mendefinisikannya gimana kamu? Alami itu tadi. Karena kan saya bilang jagung yang kalian makan sekarang itu tuh kalau nggak disilang-silangkan manusia kalian dapatnya teosinte, ya kan? Di situ. Kalau kalian lihat di situ, ya. Jadi memang kata alami itu menyenangkan sih. Kalau kalian dipikirnya tuh kalian udah bilang kata alami, wah seperti alami itu sesuatu yang indah, ya kan? Terus sangat menyentuh lah untuk manusia. Tapi gunung meletus, gempa bumi itu juga alami kan? Nah, coba kalian ular ada digigit ular ada racunnya menyebabkan kalian paralisis, itu juga sangat alami, ya. Jadi kalau kemudian kalian digigit nyamuk, ya itu sangat alami juga. Jadi yang alami itu juga bukan berarti semuanya itu safe kan, sebetulnya. Ya. Tapi orang cenderung bahwa mengasosiasikan kata alami, natural itu dengan sesuatu yang baik gitu. Makanya kayak seperti kolesterol tadi. Kenapa kolesterol tadi itu jahat? Ya, atau GMO tadi. Oh, ada gempa ya?
Jangan gitu dong, lantai Memang 3 kita nih. ini hidup di ring of fire ya. Jadi bisa Enggak, aku enggak. beberapa minggu yang lalu di parah gempanya itu ada yang kayak split pedes gitu malah nggak kerasa. Oh tadi goyang-goyang ya. Di sini kan lantainya cuma 2, kalian ke bakery udah lari ke sini. Nggak terlalu tinggi. Nah itu tadi gempa tadi itu kan natural. Ya itu sangat alami tapi kalian nggak suka gitu tuh. Kalau yang kayak gitu. Tapi bayangan orang itu natural itu sesuatu yang ini tadi yang saya bilang rambutan kalau di Thailand tuh kayak gini, ini maksudnya. Dan itu rambutnya harus warna hijau, ininya itu harus berwarna jingga dan kuning, lalu ini manis dan harus potong, segala persyaratannya itu. Jadi dia mau punya standar kayak gitu. Nah makanya kalian carinya, seleksinya dengan menyilang-nyilangkan gitu. Nah ini coba kalian ya, what is natural? Kalau kalian pikir ada nggak yang natural itu? Kalau dalam artian bahwa nggak ada sentuhan manusia, natural itu, ya. Sekarang kalian di sini aja, ini udah nggak natural kan? Benar. Kalau mau natural kalian kuliah kita harus di tepi hutan atau apa gitu loh ya kan? Itu ada bekicot, cacing segala bersama dengan kalian di situ tuh very natural sebetulnya. Tapi kan ini udah nggak natural, kayak asing segala gitu kan. Kalian duduk dengan nyaman di situ pakai kursi. Nah itu kan sebetulnya udah nggak seperti itu. Tapi bayangannya macam itu. Nah jadi apa yang dibuat seperti itu? Any product completely natural? No kan sebenarnya. Nah apakah is natural always best? Nah kayak Mbak Bumi tadi itu kan juga nggak best ya untuk kita. Sebetulnya itu bukan yang the best gitu juga. Dan kalau di alam misalnya kentang tadi itu ada racunnya, kalian juga bisa mati, singkong segala itu, makanya kalian harus silang-silangkan untuk hilangkan racun. Nah salah satu yang penting itu adalah karena transfer DNA gitu, ini yang masalah terkali. Kan kalau itu kan cuma persilangan, ini kan manusia yang mentransfer DNA gitu, nggak ada apalagi dari spesies yang sangat berbeda. Nah ini kalian saya akan kasih lihat contohnya. Bahwa di alam itu bukan sesuatu yang tidak alami melakukan itu. Ini ya, ini itu adalah tumor kalau di tanaman. Nah kalian tahu tumor ini diakibatkan oleh agrobakterium. Nah agrobakterium melakukan ini itu dengan cara apa? Kalau kemudian kalian ini bakteri agrobakterium itu, lalu dia transfer tDNA ini ke sel tanaman, mentransfer ke sini itu sehingga membuat sel tanaman itu buat fitohormon dan buat asam amino yang namanya opin. Ya. Asam amino yang namanya opin itu bisa menjadi sumber karbon dan sumber nitrogen untuk bakterinya ini. Cuma bakteri ini nanti yang bisa menghasilkan opin. Udah gitu bakteri ini transfer ke sini itu fitohormon, auksin dan sitokinin gen untuk itu. Sehingga sel tanaman ini akan berbiak, membelah. Jadi dia sekali tembak aja, nggak usah nembakin semua sel tanaman untuk buat itu. Karena satu sel itu ditembak sama dia langsung kemudian berbiak. Jadi tumor tadi. Setiap sel tumor tadi menghasilkan opin. Opin itu jadi makanannya dia, cuma dia yang bisa pakai karena dia punya gennya di plasmid ini. Bakteri lain nggak bisa pakai opin karena nggak bisa mendegradasi opin. Nah kalau kalian lihat bakteri ini smart kan, dia nggak usah kerja terlalu keras nembakin setiap sel tanaman, ngapain? Belum tentu dapat juga. Pokoknya dapat satu sel itu bakal jadi kanker. Nah sel kankernya itu yang gede tadi itu pabrik opin buat dia, pabrik asam amino yang dia sendiri cuma yang bisa pakai. Makanya jadi kalau kemudian kalian lihat di sini, sebetulnya agrobakterium ini udah ada lama, sejak ada tanaman dan bakteri ini bisa 2 miliar tahun yang lalu.
kalian lihat nggak seperti itu kan sebetulnya kita belajar melakukan rekayasa genetika tanaman belajar dari agrobakterium, ya nggak? Jadi kalau kalian pikir ini alami atau enggak, agrobakterium itu udah mengengineering sebelum kita ngerti, dia udah mengengineering tanaman itu. Dia melakukan rekayasa genetika ke tanaman, udah. Terus kita cuma belajar dari dia sebetulnya. Jadi ini ngerti maksudnya? Udah. Kalian tuh belajar rekayasa genetika untuk tanaman khususnya itu sama agrobakterium. Memang sekarang kalian bisa juga memasukkan dengan cara DNA itu kalian masukkan dengan cara namanya partikel bombardment. Apa itu? Jadi itu kayak lapisan emas, partikel emas yang nano atau platina, kalian bisa taruh di dalam DNA yang kalian mau transfer. Jadi platina atau emasnya itu terlapisi oleh DNA kalian. Lalu ini partikel emas ini kalian tembakkan ke jaringan tanaman itu yang ada di situ, ya, dengan harapan langsung nembus partikel emasnya itu ke nukleusnya, lalu DNA itu bisa nyisip gitu. Tapi biasanya orang lebih senang dengan agrobakterium karena apa? Agrobakterium lebih gentle, nggak kayak nembakin ini tadi, ya. Meskipun ada pakai cara begitu. Kalau nggak bisa pakai agrobakterium, orang bisa pakai itu. Tapi kebanyakan bisa sampai fungi, sel hewan pun nanti bisa pakai agrobakterium, ya. Tinggal kalian ngerti prinsipnya, tapi kenapa agrobakterium bisa melakukan hal itu. Tapi saya nggak cerita ini, karena kalau cerita agrobakteriumnya sampai detailnya ini, itu bisa 2 kuliah sendiri. Udah, ini saya cuma kasih kalian udah ini, kalian tahu nggak kayak gini gitu kan. Ininya, jadi gimana ngebolongin ininya ini sendiri ini kan dinding sel tanaman nih yang tebal ini bisa dibuat. Terus kenapa dia bisa nyampe ke nukleus, kok nggak nyasar ke kloroplas, mitokondria misalnya, dia nggak di situ. Jadi ini hal yang kalian, nah kalau itu kan sesuatu yang mungkin nggak related lah di mata kuliah ini, tapi kalian di sini ngerti nggak maksudnya apa di sini? Bahwa transfer bahan genetik dari spesies yang berbeda itu tidak alami. Benar nggak jadinya kalau gitu? Sebetulnya enggak, karena ini kan dia spesiesnya kan jelas beda nih Pak. Kingdomnya apa? Itu kan dari satunya bakteria, filumnya itu domainnya apa? Domain bakteria ke eukarya. Ya, beda sekali gitu. Jadi ini kan sebetulnya kalau kalian pikir ini sebenarnya bentuk seks antara bakteri sama tanaman sebetulnya. Ya. Sehingga tanamannya itu kemudian membawa gen untuk menghasilkan umin dan itu hormon. Nah nanti manusia baru lihat, oh ini ternyata itu hormon sama opin. Kalau saya ganti dengan cryogene, ya bisa dibawa lah. Ya kan, agrobakterium akan transfer juga. Cuma sekarang agrobakterium nggak bisa mendapatkan opin karena sekarang kita kasih ke situ gen cry, lalu kasih sebelahnya kasih kanamisin supaya mudah nanti nyeleksi tanamannya kan. Tanaman yang resisten terhadap kanamisin berarti dia membawa gen cry, ya kan? Kalau kalian nyeleksi gen cry gimana? Kan harus dimakankan ke ulat. Enggak kan kalian pasti kalus-kalus yang kecil gitu, planet gitu, gimana dimakankan ulat? Nah, makanya kalian harus cawankan dulu di mana yang dapat itu dikanamisin. Nah, kalau kemudian dikanamisin kalian dapat, itu makanya kenapa seleksi antibiotik itu sangat penting untuk rekayasa genetikanya. Oke? Ada pertanyaan nggak di sini? Nah ini juga kalau kalian lihat pemandangan ini sebetulnya
lukisan yang bagus kan, kayak gini, ya kan? Tapi kalau kemudian kalian lihat pada petaninya, dia sebetulnya itu emangnya mau gini terus gini. Makanya kalau petani di Amerika atau di Eropa, ininya diganti traktor kan. Kau lihat nggak? Jadi traktor, nggak ada yang kayak begini. Tapi sekarang kalau ini diganti traktor, foto ini mana yang kalian pikir lebih romantis? Coba. Nah, dari menurut kamu gimana? Lebih bagus mana? Menurut kamu gimana? Nah, itu tadi lebih bagus yang ini atau diganti traktor untuk di foto ini? Di fotonya saya cuma lihat di gambar ini. Ini. Yang ini kan? Ya, seperti itu. Karena ini lebih indah kan. Jadi kalau kasih ganti traktor, udah gitu kalian lihat ada gubuk di sini. Coba kalau di sini kebetulan ada hotel gitu. Kalian pikir, wah nggak bagus kan, merusak pemandangan kan? Kalian bilang, nah sekarang kalau kalian jadi petani lebih gimana? Ya dia mau supaya nggak kayak begini dong, ya kan ini cepet kalau pakai mesin gitu. Itu yang saya bilang romanticism sama real life tuh seringkali nggak klop, nggak sepadan, nggak bisa jalan. Bayangan kalian tuh ya alam tuh begini gitu. Tapi pada kenyataannya ya kalau kalian, makanya kalian lihat kalau di negara-negara yang udah maju itu ya nggak ada yang kayak gini, ya kan? Mereka pun kalau datang dari Indonesia senang fotoin gitu kan, misalnya kayak gitu, karena di negara dia udah nggak ada, ya adanya mesin semuanya yang kayak gitu. Nah tapi ini kalau kalian lihat pelan-pelan ya memang ini bisa-bisa nggak ada. Kalau kemudian petaninya udah kaya, udah bisa beli traktor, ya pada akhirnya ya ini bisa jadi tinggal kenangan gitu pada akhirnya. Nah ini yang menyebabkan kenapa alami tadi itu bisa memberikan konteks sendiri. Ini kemarin saya udah kasih kalian ya tahu. Jadi raw legume rice ini nggak bisa kalian makan. Kalau ini kan kalian oke makan mentah. Kenapa ini? Karena ada banyak racunnya, ya. Jadi ini sebetulnya suatu teknologi penting, ya. Kalau nggak ada itu kan kalian nggak bisa kemungkinan bisa jadi manusia seperti sekarang ini. Dan ini nggak ada hewan yang kayak gini gitu. Biasanya hewan kan berlari kalau ada api, ya. Nah tapi karena api, kalian bisa membuka sumber karbohidrat yang tadinya nggak bisa kalian makan. Apa ingat aja beras udah itu paling gampang. Kalian nggak pernah bisa makan beras mentah, rasanya nggak enak, juga kalian juga nggak ada nutrisinya karena di dalam lambung kalian juga nggak bakal bisa dicerna gitu, udahnya gitu. Jadi kalian harus berterima kasih oleh si panas kan, pemanasan itu tadi. Nah pemanasan itu menjadi teknologi pada waktu itu, ya. Nah kan kalian kemarin sudah lihat, ini dia gara-gara ini maka kalian bisa tahu ada sate yang enak kan. Tapi pada saat yang sama ya memang 20 tahun yang lalu lah kalian sudah punya alat untuk mendeteksi ada akrilamid tuh. Nah kalau kalian bilang di sini, kenapa kamu nggak periksa ini hati-hati dulu pakai api segala macam kalau ada akrilamid segala macam? Emang udah tahu ada akrilamid? Dia nggak tahu dan juga kita nggak bisa nyalain teknologi begini karena ada efek lainnya yang justru kalau kalian nggak ada api bisa saja kalian nggak bisa punya waktu untuk berpikir gitu. Ya, jadi teknologi itu apa? Teknologi itu berarti artinya apa? Kalau kemudian kalian lihat di sini, nggak selalu bisa diprediksi. Kamu jangan bilang kemudian selalu, oh harus bisa diprediksi gini-gini. Nggak bisa kan kalau prediksi juga. Bisa ada konsekuensi tertentu yang memang sejauh yang kalian bisa lakukan, ya. Misalnya naik pesawat itu aman gitu. Tapi ya kita nggak bisa prediksi kalau kemudian terus
tiba-tiba ada burung atau apa masuk ke situ terus mesin pesawatnya salah satu mati terus ya akibatnya memang fatal gitu kan. Ya, itu teknologi kayak begitu. Tapi kalau kalian nggak mau ngambil teknologi juga nggak apa-apa ya, artinya ya kalian nggak bisa naik pesawat gitu kan dalam hal itu. Demikian juga yang kayak gitu seperti pisau kan kemarin saya pernah kasih tahu lihat kalian kan, pisau itu sangat berguna, tapi juga bisa membuat orang mati dengan pisau gitu. Itu teknologi ya pisau tadi. Kalau kalian nggak mau pakai pisau juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kan kita pakai pisau kenyataannya. Tetapi kita harus tahu makainya itu gimana gitu. Ya jangan ngiris bawang terus diiriskan ke jari kalian, ya kan itu bahaya. Ya kayak gitu. Ya, jadi ini teknologi itu memang bisa aja gitu. Jadi kalau kalian mendesak-desak, emang kamu tahu GMO bakalan gak ada konsekuensinya? Nah, kalian lihat aja ini, ya kan? Ini gak ada konsekuensi, emang banyak. Dan itu memang sebuah sisi yang kalian harus lihat di dalam hidup itu selalu ada begitu. Yang penting selalu kalian harus balance. Ya, balance-nya itu makanya kalian lihat ada anabolisme, ada katabolisme. Keduanya itu harus balance. Kalau kalian nggak balance anabolisme sama katabolisme, kalian itu artinya udah mati. Ya. Kalau nggak balance, artinya udah nggak ada metabolisme, sebenarnya nggak bisa buat ATP dan tidak bisa menggunakan ATP. Jadi sebetulnya bioteknologi itu alatnya, ya. Kalau kalian punya kekeragaman hayati, ini kan keragaman hayati itu biodiversity. Indonesia itu kaya dengan biodiversity. Tapi kalau kita punya biodiversity tapi tidak digunakan, ya kemudian mungkin digunakan oleh orang lain. Ya. Nah, di mana kita bisa membuat supaya itu bisa menjadi berharga? Ya kalau kalian punya diamond, berlian di situ, kalian nggak ambil dan tidak diasah, ya nggak jadi berlian, ya tetap aja kayak jadi batu gitu. Tapi kalau biodiversity kita ini nggak dimanfaatkan, ya kemudian orang lain yang memanfaatkan. Tapi untuk bisa memanfaatkan biodiversity ini sehingga jadi benda berharga, kalian butuh teknologinya. Teknologinya itu seperti apa? Lain adalah bioteknologi. Kalau kalian nggak mengerti bioteknologinya, ya kalian juga nggak tahu bagaimana memanfaatkan itu. Ya, kekayaannya tadi ini salah satunya itu adalah bioteknologi, dan itu sangat natural karena bioteknologi itu teknologi untuk bio. Ada pertanyaan nggak? Ya ini sebenarnya untuk kalian lihat aja bahwa kenapa itu perlu, ya karena kayak begini nih, kalau alamnya itu baik-baik saja ya nggak perlu teknologi kan. Saya bilang kalian udah laut segala, ada ikan di hutan, semuanya baik-baik saja kalian bisa pakai. Tapi ini masalahnya orang yang kekurangan makan ya kan di sini, kemudian adanya racun dan toksin, food pathogen di dalam makanan, ya ini kan semua kalau enggak ya kalian bisa mati atau umurnya pendek gitu kan udah. Ya, jadi ini semua perlu teknologi, termasuk perubahan iklim, terus kemudian ini ada banyak hilang keragaman hayatinya. Nah ini gimana nih? Semua ini sebetulnya butuh teknologi kan. Kenapa makanya kalian butuh mengerti teknologi juga. Seperti kemarin Chestnut, ingat nggak apa itu?